Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Nenok Channel. Hari ini Nok Channel akan nyebrang ke Korea yang lagi hitsnya sekarang. Member BTS Jungkook katanya diduga pacaran dengan Winter. Yuk kita nonton aja beritanya, cekidot. Berikut kisah lengkap tentang rumor kencan Winter dan Jungkook. Sebenarnya, ada lebih dari sekadar spekulasi aksesori yang cocok dalam cerita ini. Semua bermula pada 2023 saat Winter dan Jungkook terlihat duduk berdekatan di konser Harry Styles. Meskipun mereka tidak sendirian, footage juga tampak menangkap mereka meninggalkan tempat pada waktu yang sama. Itu memicu rumor, tapi rumor tersebut benar-benar meledak pada Maret tahun 2025 saat Jungkook terlihat acuh tak acuh di konser ESPA. Satu-satunya konser yang ia hadiri saat melaksanakan wajib militer. Pengamat mengklaim dia sangat fokus pada solo Winter. Lebih lanjut, keduanya terlihat terbang ke Jepang pada hari yang sama dengan Jungkook mengenakan polo Ralph Lauren, sponsor merek Winter. Saksi mata bahkan melaporkan melihat Winter dan Jungkook berolahraga di gym eksklusif yang sama. Kedua agensi belum memberikan komentar, namun, rumor ini telah banyak dituturkan media. Dan penggemar yang terlalu berinvestasi masih mengisi media sosial mereka dengan tuduhan dan kemarahan. Apakah Anda pikir orang-orang hanya main keri-kori alasan di sini? Atau ada hal yang bisa dikatakan tentang kebetulan? Ikuti untuk cerita aespa lebih lanjut. Netizen bahas gelang tasbih Winter aespa kayak Jungkook BTS. Seseorang membagikan foto cocok logi Winter mengenakan gelang tasbih seperti Jungkook. Banyak netizen langsung merasa risih dengan cocok logi ini. Karena hal yang wajar bagi pemeluk agama Buddha dalam mengenakan gelang tasbih itu. Bahkan ada teenage yang memberi bukti foto masa kecil Winter, yang juga mengenakan gelang tasbih. Jadi ini bukanlah gelang kapal, melainkan gelang keagamaan. Winter aespa diduga pakai outfit Jungkook BTS. Sosmed langsung heboh, setelah foto Winter beredar dengan outfit super kebesaran, yang disebut-sebut milik Jungkook. Dari celana pendek, sandal, sampai detail kecil seperti tato semuanya bikin rumor kedekatan mereka. Netizen pun terbelah, ada yang yakin ini cuma kebetulan. Ada yang bilang udah saatnya dipublis. Guys, dalam waktu beberapa jam tiba-tiba muncul banyak banget artikel yang menyebutkan rumor dating antara Jungkook dan Winter aespa. Kan bawa-bawa nama agensi dan setelah aku baca beberapa tuh judulnya agak misleading. Ini bukan rumor baru tapi banyak banget yang minta bahas dan aku salfok sama reaksi beberapa orang, jadi ayo kita bahas. Sama buat yang mungkin belum tahu, rumor antara Jungkook BTS dan Winter aespa itu sebenarnya bukan hal baru dan bahkan keduanya juga sering di-ship atau ada rumor dating dengan orang lain. Tapi baru-baru ini rumornya naik lagi setelah beberapa orang bilang kalau tato yang ada di tangannya Jungkook itu terlihat sama persis dengan tato yang dimiliki oleh Winter aespa. Karena hal itu muncullah semua thread atau cocok logian dari dulu. Misalnya mereka punya celana yang sama, terlihat di negara yang sama di waktu yang berdekatan, punya nama akun yang sama, ataupun kemiripan lainnya yang orang-orang rasa kayaknya ini nggak mungkin kebetulan. Di satu sisi yang agak mencurigakan adalah karena dalam waktu 24 jam aja banyak banget artikel yang muncul tentang rumor dating ini. Tadi pagi tuh masih muncul berita katanya lagi dikonfirmasi sama agensi masing-masing dan tiba-tiba sorenya tuh keluar berita katanya Big Hit dan SM no comment mengenai rumor dating dari Jungkook dan Winter. Kalau aku baca artikelnya, lebih tepatnya tuh kedua agensi tidak memberikan pernyataan apapun. Sama aja gak sih nggak memberikan pernyataan sama no comment? Sebenarnya iya, tapi dalam dunia entertainment Korea ini tuh kayak lumayan sensitif karena biasanya kalau agensi bilang no comment itu biasanya sama aja kayak iya tapi nggak mau dinyatakan secara langsung. Di satu sisi banyak juga yang curiga karena seperti yang kalian tahu sekarang itu lagi ada kasus yang sedang berjalan, jadi dirasa Jungkook ini beritanya dipakai untuk menutupi kasus tersebut. Yang bikin aku salfok, banyak juga netizen yang bilang kalau emang cocok loginya udah sebanyak ini sih, kata aku kayaknya emang idolnya tuh mau umumin tapi agensinya aja yang nggak mau konfirmasi. Cuma lagi-lagi dari aku pribadi, kita tuh sebagai fans harus menghargai kehidupan pribadi idol, jangan kayak kekeh bilang enggak atau kekeh juga bilang iya. Lebih baik santai aja, jadi kalau memang ternyata beneran kita support, kalau enggak juga ya udah. Jangan terlalu menghakimi atau ikut campur kehidupan pribadi artis terus di akhirnya malah jadi malu sendiri. Oke, coba komen di bawah kalau menurut kalian gimana dan kalian tim udah tahu atau baru tahu tentang rumor ini. Kabar terbaru Jungkook dan Winter setelah rumor dating mereka viral. Setelah rumor dating Jungkook dan Winter balik muncul lagi, kemarin aespa ngadain fansign. Awalnya banyak yang spekulasi Winter nggak jadi ikut, tapi nyatanya dia datang. Pakai sweater merah, rok putih, dan rambutnya juga pakai pita merah. Dia terlihat cantik, ceria, dan cute banget. Untuk Jungkook, sebelum rumor dating keluar, dia live, dan setelah rumor itu, dia belum live lagi. Tapi member BTS lainnya, RM dia yang live. RM bilang mereka ada filming bareng dan sebelum hapus make up dia live. Terus dia jelasin dia nggak bisa lagi wakilin para member karena dia cuma satu orang. Sampai tahun 2017-2018 dia banyak ngelakuin sesuatu. Setelah itu karena para member punya batasan dan lifestyle masing-masing, makanya dia nggak bisa ngomong ke agensi atau ke member harus gini, harus gitu. Terus dia jelasin dan minta pengertian terkait lamanya para fans nunggu
BTS comeback. Selain itu RM juga minta kurangin cari member lain di live-nya karena itu agak sedih. Para member masing-masing punya HP, jadi mereka kalau mau live ya mereka bakal live. Agensi Jungkook dan Winter juga masih belum kasih tanggapan apa-apa. Ya, anyway. Tapi di sisi lain juga sedih sebanyak apa yang dia pendam sampai dia akhirnya mengeluarkan semua ini. Hey guys, it's Michelle. Sebelumnya jangan lupa follow dulu supaya nggak ketinggalan update selanjutnya, dan biasa aku juga share link ataupun live BTS di channel aku, jadi kalian bisa follow di sini dan join juga. Jadi Namjoon bilang hari ini BTS tuh ada syuting sesuatu, makanya rambutnya rapi dan juga bermakeup, dan sebelum semua itu dihapus mau pergi olahraga, Namjoon putusin untuk live dulu bicara sama ARMY. Namjoon bilang karena ini sebuah live, dia itu bakal berusaha menjaga kata-katanya sebaik mungkin, tapi Namjoon tuh bukan tipe orang yang bisa kalau ada sesuatu diabaikan gitu aja. Namjoon ngerasa kalau ada sesuatu yang dia bisa sampaikan, lebih baik dia sampaikan sesuai dengan ranahnya dia, walaupun dia nggak bisa mewakili semuanya. Namjoon bilang gimana di awal debutnya Namjoon tuh sering sekali merepresentasikan member BTS, tapi katanya sekarang mereka semua tuh udah umur 30-an. Namjoon juga cuma seorang individu yang kadang aja sulit untuk menyampaikan pesannya dia, apalagi harus mewakili member-member lainnya. Namjoon bilang banyak hal yang udah berubah, salah satunya semua member BTS tuh punya kehidupan dan cara hidup mereka masing-masing, dimana Namjoon nggak lagi bisa mewakili menjelaskan semua itu. Namjoon juga bilang gimana di luar sana tuh ada yang bilang kenapa member BTS tuh ngebuang waktu dengan gak melakukan apa-apa di akhir tahun 2025 ini. Namjoon bilang mereka dan dia sendiri itu gak pernah mau menyia-nyiakan waktu, tapi gak semua hal bisa diinformasikan secara luas. Biarpun mereka mau melakukan suatu aktivitas, itu gak bisa langsung mereka lakukan gitu aja. Mengenai comeback BTS, Namjoon bilang semuanya tuh bekerja keras untuk mempersiapkan itu, dan mereka gak bisa comeback dengan asal-asalan aja. Ada ekspektasi, ada skala yang harus dicapai, dan percayalah kalau Namjoon tuh salah satu orang yang kalau lagi ngerjain sesuatu, dia tuh mau kerjain dengan sekeras dan secepat mungkin. Namjoon bilang dia tahu di luar sana tuh banyak yang frustasi, mungkin para fans frustasi, member BTS dan juga staf perusahaan juga frustasi. Tapi BTS harus mengerjakan sesuatu yang sampai di standar yang mereka rasa sudah oke baru bisa dirilis kan. Namjoon juga bilang gimana persiapan album comeback BTS itu udah mau selesai dan mereka tuh bekerja keras, bahkan mereka tuh dance practice tiap hari, tapi kan gak bisa Namjoon posting terus-terusan. Dan kalau udah terlalu banyak spoiler juga jatuhnya jadi gak seru. Namjoon bilang dia tahu apapun yang dia lakukan atau katakan pasti ada aja orang yang gak suka dan gak setuju sama dia, ngerasa Namjoon so pintar. Tapi katanya Namjoon dia itu sama sekali gak pernah merasa dirinya pintar. Dia tahu di luar sana tuh banyak orang yang lebih hebat dari dia, dan makanya dia kerja keras banget untuk mencapai hal itu. Dan Namjoon bilang gak mungkin karena semua itu dia harus berhenti, makanya dia juga berusaha mendorong dirinya untuk menggunakan segala cinta yang udah dia terima dan keinginannya dia untuk terus berjuang supaya terus maju. Ketika BTS berhasil kembali dengan lebih baik lagi, semoga orang-orang itu bisa kembali suka sama BTS. Namjoon juga sempat bilang gimana mereka tuh harus punya kehidupan dan harus menjalani hidup mereka selayaknya manusia biasa, baru mereka bisa menghasilkan musik yang bisa menyentuh hati banyak orang, karena musik itu kan sebenarnya cerminan dari diri mereka, apa yang mereka alami dan hidupi. Dan juga sempat ngungkapin gimana dia mau menjaga, melindungi BTS sebagai sebuah grup dan member-member di dalamnya. Namjoon tuh sampai bilang kalau aku nggak sayang, kalau aku nggak cinta sama kalian, aku nggak mungkin bekerja keras sampai sejauh ini kan. Kalau kalian bisa mengerti, aku bakal sangat berterima kasih, tapi kalau kalian nggak bisa ngerti, aku juga nggak bisa ngelakuin hal lain selain bekerja keras untuk membuktikan semuanya. Namjoon bilang karena dia peduli dan karena dia sayang, dengan asumsi kalian juga sayang dan peduli sama Namjoon, Namjoon bilang dia akan mengusahakan sebaik mungkin supaya kita bisa melewati semua ini dengan baik. Namjoon bilang dia minta maaf udah bikin kalian semua menunggu lama, kita punya alasan melakukan semua ini dan kita juga terus berusaha adaptasi dengan situasi saat ini. Namjoon bilang dia selalu sadar dan gak pernah menerima secara cuma-cuma support yang diberikan oleh ARMY, makanya dia juga bilang dia itu berhutang nyawa atau hidupnya pada ARMY. Ada satu part dalam live-nya di mana Namjoon belak-belakan memperingati orang Kalian pasti pada penasaran kenapa Namjoon tuh bisa sebelak-belakan itu sama kita, dan live Namjoon itu lagi viral di mana-mana yang bikin banyak orang overhate, overspeech dan juga overthink. Padahal Namjoon tuh bisa sebelak-belakan itu salah satu faktornya gara-gara dipancing sama K-ARMY atau ARMY dari Korea. Kenapa kayak gitu? Jadi awal mulanya banget gara-gara Namjoon live, terus juga banyak banget ARMY yang kayak nanyain soal rumornya Jungkook kayak itu bener atau enggak. Terus juga banyak ARMY yang kayak masih cari member lain padahal Namjoon tuh lagi live. Dan banyak ARMY juga yang kayak minta klarifikasinya, ini BTS tuh gimana sih kelanjutan aktivitasnya di tahun 2025. Katanya 2025 pengen aktif sebagai grup, tapi kok nggak ada sih kalian. Nah akhirnya Namjoon tuh speak up. Namjoon tuh bilang kalau dia tuh nggak bisa mewakilkan diri sebagai BTS karena dia tuh balik lagi cuman satu orang dengan satu pemikiran tersendiri. Terus tiap member tuh punya cara pemikirannya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang yang kayak Namjoon kamu suruh Jungkook begini, suruh Taehyung begitu, ya itu nggak bisa karena mereka sendiri tuh ya punya
punya masalah tersendiri, istilahnya kayak gitu loh. Kayak masalah orang lain harus gue yang beresin. Sebenarnya kasarnya begitu sih ya. Karena Namjoon sendiri tuh juga bilang dari tahun 2017 sampai 2018 dia itu udah ngelakuin banyak hal dan dia udah ngelakuin sebisanya dia. Dan sekarang member tuh juga udah kehidupannya bermacam-macam, personality mereka juga beda-beda dan mereka tuh juga ada batasannya tersendiri. Tapi walaupun begitu tidak membuat mereka tuh saling berjauhan, tapi yang ada membuat mereka tuh semakin jujur kepada satu sama lain. Yang ada mereka tuh makin deket karena hal tersebut. Ibaratnya terlepas dari jarak dan juga umurnya yang semakin bertambah gitu ya, tapi tidak mengurangi kedekatan mereka, istilahnya begitu. Cuma masalah member lain bukan berarti jadi urusan member lain harus bantu speak up gitu loh, karena ya balik lagi guys, kita sudah dewasa. Namjoon sendiri tuh juga ada bilang kalau misalnya dia itu kayak pengen pause aktivitas tim atau enggak gara-gara banyak banget yang demand kayak ini udah tahun 2025 kok BTS nggak comeback bertujuh sih, mana aktivitas grup, kok kalian pada sibuk sendiri-sendiri sih gitu loh. Dan tuntutan ini mostly tuh dari ARMY Korea, apalagi Jungkook tuh lagi kena rumor dating bikin kayak ARMY yang mostly mereka itu BIM, jadi kayak makin panas lah ya. Tapi tenang aja, seperti yang Namjoon bilang, kayak walaupun mereka tuh sempat adalah beberapa kali kayak mikir pengen lanjutin aktivitas grup atau enggak, apa kita tahan dulu, tapi at the end of the day mereka tuh secinta itu sama mereka sendiri. Mereka tuh cinta banget sama BTS. Kalau di atas kita masih ada member juga, jadi mereka tuh akan tetap melanjutkan aktivitas grup sebagai BTS gitu loh. Jadi kayak kita tungguin aja, karena terlepas dari hal-hal buruk yang terjadi, mereka tuh masih fokus sama orang-orang yang masih support mereka, yang masih tungguin mereka, yang masih sayang banget sama mereka. That's why BTS tuh bakal balik bertujuh. Dan kalian juga tahu kan kalau misalnya BTS tuh udah pasti comeback 2026 nanti guys. Dan menurut aku sendiri guys, kita sebagai fans, kita kan udah gede, jadi kita harusnya udah lebih bisa menerima apapun yang menjadi keputusan para member. Terus ingat, fangirling itu hobi, fangirling itu sesuatu yang kita bawa fun, itu sesuatu yang kita jadiin kesenangan. Kalau misal kalian stres, kalian pusingin fangirling, itu berarti udah toxic ya. 뭐 그렇다고 관둘 수는 없잖아요. 그죠? 그렇다고 제가 BTS를 그만 지금 이제 막 다시 할 Jungkook dirumorin pacaran sama Winter. Winternya lu ujat, percuma si Winter lagi dilus-lus sama si Jungkook, lu nya gedek sendiri. Lagian lu sama idol lu tuh sama-sama manusia, lu aja sering bikin story talk to who. Ya sama idol lu juga butuh someone to talk. Udah biarin aja, mereka sama-sama cakep lagian. Lagian jodoh juga gak kemana-mana ya. Jungkook, love you. Seperti biasa banyak yang gak suka dan ngehujat Jungkook dan Winternya. Karena buat apa sih jadi fans kalau nggak ngehalangin kebahagiaan idolnya sendiri? Dan sebagai K-popper sendiri, yes, gue setuju banget. K-popers itu fanatik, emang udah dari sananya kali ya. Tapi kan pacaran itu ngeganggu member dan aktivitas. Messi menang Piala Dunia, udah punya istri, anak, anjing segede gaban, dan dia mainnya bola, harus ngegolin. Emang iya kalau idol pacaran besoknya dia lupa cara ngedance gitu, atau vokalnya kayak langsung serak. Jadi untuk fans K-pop di luar sana lanjutin, kan kalian fans, itu gunanya kalian untuk halangin kebahagiaan idol kalian. Masa jadi fans untuk support karyanya doang? Nggak mungkin dong, nggak mungkin. Halangin bahagiaan idol kalian ya. Di situ benar banyak rangkuman juga, pihak-pihak agensi juga udah mulai buka suara karena udah banyak yang protes gitu. Kayaknya mereka pacaranku kayak nggak boleh gitu. Ya saya juga suka sama BTS, tapi saya sendiri ya biarkanlah mereka, kalaupun jadiannya nggak apa-apa, atau kalau nggak ya kita support aja lah mereka, kehidupan mereka, pekerjaannya mereka gitu. Yang penting nggak merugiin kita dan mereka happy, bikin karya yang bagus, bikin lagu-lagu yang bagus, jadi kita juga enak. Menurut kalian kayak gimana? Komen-komen boleh di bawah. Jangan lupa like, subscribe-nya, bunyikan loncengnya. Terima kasih yang selalu mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.